ekstrim yang melanda Sulawesi Selatan memang berpengaruh ke berbagai sektor di Sulawesi Selatan, termasuk juga di sektor perekonomian. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, mari kita bersama-sama berbincang dengan Bapak Dr. Syarkawi Rauf, SME, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Mbak. Nah, Pak, sektor pertanian dan juga perikanan ini memang merupakan sektor yang sangat penting ya di Sulawesi Selatan. Dengan kondisi sosial ekstrim yang terjadi, bagaimana Bapak bisa menggambarkan dampaknya terhadap sektor ekonomi di Sulawesi Selatan sendiri? Ya, memang sektor pertanian itu dalam arti luas ya. Saya kira bukan hanya yang terkait dengan tanaman padi, tetapi sektor pertanian yang berkaitan dengan misalnya perikanan, kemudian di perkebunan, ini pasti terdampak akibat cuaca buruk ya, atau curah hujan yang sangat tinggi. Nah, tapi khusus untuk sektor pertanian Sulsel, memang ini menjadi masalah tersendiri. Kenapa? Karena perekonomian Sulsel itu sangat bertumpu pada sektor pertanian. Lebih dari 20% ekonomi kita itu berbasis pada sektor pertanian, sehingga gangguan cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya banjir akan mengganggu produksi padi kita. Apalagi terkhusus padi ya Pak di Sulawesi Selatan ini. Kalau padi di Sulsel terganggu, ini bisa berdampak ke nasional. Kenapa? Karena padi Sulsel itu produksinya kurang lebih 7,5% dari total produksi padi atau GKG, gabah kering giling secara nasional. Sementara daerah lain misalnya Jawa Tengah itu kurang lebih 15%, Jawa Timur 17%, kemudian Jawa Barat kurang lebih 15%, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara itu kurang lebih 4-5%. Jadi Sulsel sendiri, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu sudah hampir 55% dari total produksi padi nasional. Nah, sehingga kalau Sulsel terganggu, ini akan mengganggu pasokan beras kita secara nasional juga. Apalagi khusus untuk Sulsel, surplus hampir 2,5 juta ton beras setiap tahunnya. Saya kira itu, Mbak. Ya, kalau melihat dari segi perikanan bagaimana, Pak? Di perikanan saya kira juga begitu ya, karena cuaca ekstrim sekarang kan juga berkait dengan angin kencang ya. Jadi potensi angin yang tinggi, sementara masih banyak nelayan kita yang menggunakan teknologi tangkap yang belum bisa menaklukkan angin kencang atau ombak tinggi itu. Nah, ini yang membuat bisa jadi pasokan ikan dan lain itu akan mengalami penurunan. Nah, Pak Dr. Syarkawi, menurut Bapak sektor perekonomian yang berpotensi dikembangkan di Sulawesi Selatan selain dari segi pertanian dan juga perikanan sendiri dan jauh dari risiko perubahan iklim atau cuaca ekstrem sendiri, menurut Bapak apa saja, Pak? Ya, memang kalau ekonomi Sulsel ini yang selain pertanian itu ada sektor perdagangan barang dan jasa ya. Jadi hampir semua daerah kita itu sangat bertumpu terhadap kegiatan selain pertanian. Yang kedua itu adalah sektor perdagangan besar dan eceran atau perdagangan barang dan jasa. Nah, saya kira ini yang akan menjadi penggerak pertumbuhan kita ya. Tetapi lagi-lagi dengan cuaca yang tidak bersahabat itu ya bisa berdampak juga terhadap sektor transportasi ya. Kalau transportasinya mengalami hambatan, pasti berdampak kepada sektor perdagangan kita juga. Nah, yang ketiga itu ada konstruksi. Nah, saya kira konstruksi ini utamanya di daerah-daerah seperti Makassar yang bangunannya jalan terus ya, dari sisi misalnya ada rumah toko, kemudian perumahan dan lain-lain. Ini akan ikut menggerakkan roda ekonomi di Sulawesi Selatan. Nah, adapun pertambangan itu sangat terkonsentrasi di daerah Luwu Raya ya, ada di Luwu Timur, kemudian di daerah-daerah sekitarnya. Ini yang menyumbang terhadap sektor pertambangan di Sulawesi Selatan sangat besar. Kalau melihat dari keinginan masyarakat untuk melakukan misalnya usaha atau menjadi pengusaha, bagaimana Bapak? Ya, kalau kita lihat ya, antusiasme masyarakat menjadi entrepreneur itu kita
dari misalnya ya porsi pelaku usaha ataupun pelaku usaha terhadap total jumlah penduduk Sulsel ya. Ini dari sisi presentasi ini masih relatif kecil dibandingkan misalnya ya dengan beberapa negara yang sudah maju seperti di Jepang, di Korea, yang persentase pelaku usahanya terhadap total jumlah penduduknya itu sudah di atas 4%. Kita memang pekerjaan rumah kita ke depan adalah bagaimana mendorong anak-anak muda ini yang sekarang kita kan mengalami apa yang disebut dengan demografi booming ya. Booming, terus demografi itu sedang ada di kita. Jumlah penduduk usia produktif, jumlah penduduk usia muda sangat besar. Ini harusnya dimanfaatkan sebagai potensi ekonomi Sulawesi Selatan dengan mendorong mereka untuk menjadi entrepreneur baru, memberikan kesempatan kepada anak-anak muda itu untuk berbisnis, menciptakan lapangan kerja, bukan malah berkompetisi atau berlomba-lomba untuk misalnya ya mencari pekerjaan, menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai di sektor swasta. Tetapi yang harus kita dorong adalah mereka itu punya semangat kewirausahaan sehingga dia bisa berkontribusi terhadap pengembangan bisnis di daerah Sulawesi Selatan juga menciptakan lapangan kerja ya Pak, begitu ya. Ya, Pak, selain itu Pak, kita kembali ke kondisi cuaca ekstrim akibat dari perubahan iklim ini yang menjadi tantangan yang tentu saja sangat nyata Pak ya buat kita semua. Nah, menurut Bapak, peran pemerintah seharusnya bergerak sejauh mana untuk merespon kondisi tersebut? Misalnya ini masalah banjir yang melanda di Sulawesi Selatan yang menjadi pola tiap tahun terjadi Pak, bagaimana? Kalau kita lihat banjir terakhir ya, misalnya yang lumayan besar itu kan di Kota Makassar. Kemudian yang kedua, kemarin juga ada banjir di Parepare. Kemudian di Jalan Poros Makassar ke Parepare ada di Baru juga sering terjadi banjir. Ini untungnya Makassar, Parepare, Baru itu bukan sentra produksi beras Sulawesi Selatan. Yang pokoknya di Makassar ya Pak ya? Ya, produsen beras terbesar itu justru adanya satu di Kabupaten Bone, dua di Wajo, dan ketiga di Kabupaten Pindrang. Nah, kalau daerah ini yang mengalami banjir besar, nah ini pasti akan berdampak kepada produksi beras kita secara secara provinsi ya, secara regional Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita lihat pengalaman tahun 2021 yang lalu, memang itu juga terjadi cuaca yang cukup ekstrim, di mana ada kurang lebih 5.000 hektar lahan pertanian padi di Sulawesi Selatan itu mengalami puso ya, mengalami kerusakan. Saya kira dengan kalau cuacanya sama seperti 2021 seperti yang sekarang, nah mungkin ya sekitar itu impact-nya. Disinilah pentingnya nanti pemerintah provinsi setelah misalnya ya biasanya kalau terhantam puso itu ya satu bantuan ke petaninya, satu ya pasti idealnya ada bantuan modal untuk nanam kembali. Kemudian yang kedua pupuknya disiapkan, benihnya disiapkan sehingga petani bisa segera mengganti tanaman padi yang rusak itu menjadi ke tanaman baru, sehingga relatif tidak mengganggu. Kemudian yang kedua yang juga menarik karena produksi padi kita yang terbesar selama setiap tahunnya itu justru terjadi antara bulan Januari sampai bulan April. Nah itu biasanya di tahun-tahun itu menjadi di bulan-bulan itu setiap tahun menjadi puncak panen raya di Sulawesi Selatan, sehingga kalau ada gangguan cuaca ekstrim pada Januari sampai April itu bisa berdampak terhadap sektor pertanian kita. Nah ini memang pemerintah harus benar-benar berhati-hati, apalagi ya padi di Sulawesi Selatan itu khususnya sektor pertanian menyumbang lebih dari 1% terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau ekonomi kita tumbuh kurang lebih 5,7% secara tahunan, maka sektor pertanian itu menyumbang lebih dari 1% terhadap pertumbuhan itu. Nah ini yang menjadi masalah krusial kalau ini tidak diantisipasi sejak awal oleh pemerintah
kabupaten maupun oleh pemerintah provinsi. Nah, Pak, mungkin terakhir ini Pak, terkait dengan dampak cuaca ekstrim terhadap perekonomian di Sulawesi Selatan, mungkin ada harapan Bapak ke depannya yang bisa Bapak sampaikan dan juga pesan-pesan kepada pemerintah, Pak, silakan. Yang pertama, kalau cuaca ini kan susah dihindari ya, karena ini fenomena alam ya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mencari alternatif sumber pertumbuhan. Nah, ini kan jangka menengah panjang. Tapi dalam jangka pendek yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah itu adalah melakukan pendataan terhadap sawah yang terkena puso atau lahan pertanian padi yang rusak karena banjir. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah memberikan skim bantuan kepada petani yang tanaman padinya rusak. Nah, skim bantuan itu bisa berupa benih, bisa berupa modal kerja untuk menanam kembali, dan jenis bantuan yang lain sehingga petani kita itu bisa segera mengganti tanaman padi yang rusak itu menjadi tanaman padi yang baru. Yang terakhir yang juga penting memang adalah satu drainase ya di berbagai daerah itu harus benar-benar dipikirkan, karena misalnya di sepanjang jalan Makassar Parepare itu kan banyak persoalan dengan drainase ya, dan itu akan sangat mengganggu lahan pertanian kita kalau ini tidak dipikirkan penyelesaiannya sejak saat ini. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Syarkawi Rauf, SMS, telah bergabung bersama kami pada hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Terima kasih.